I just wanna dance, oh, oh, you and I tonight. Won't you take a chance, my love? Don't be shy. Come and show me what you've got. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan berlimpah rezeki, amin. Nah, hari ini aku mau share lagi aktivitas orang ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak dan suami. Nah, jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang lain. Siapa tahu dengan menonton video aku kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Alhamdulillah hari ini tuh cuacanya cerah ya teman-teman. Kemarin sempat hujan deras gitu jam 1 siang. Nah ini alhamdulillah udah cerah gitu. Dan aku juga udah nyuci baju, terus udah jemurin juga, jadi aman untuk baju-baju aku. Nah pagi hari ini aku mau masak buat sarapan anak-anak ya teman-teman. Di sini aku mau bikin makaroni. Nah kemarin aku itu beli makaroni yang kemasan kayak gini ya teman-teman. Terus aku juga beli keju mozzarella juga. Terus ini untuk makaroninya itu aku pakai La Fonte. Ini aku baru pertama kali nyoba mau bikin makaroni gitu ya teman-teman. Terus bahan selanjutnya ini ada susu full cream terus sama margarin. Ini sebelumnya bahan-bahannya aku siapin dulu, ada makaroni, ada susu full cream, terus ada talenan, pisau dan yang lain-lain gitu ya teman-teman. Terus di sini juga udah ada petunjuk buat memasaknya. Nah di petunjuknya itu ada tulisan kalau pas masak itu dikasih tepung terigu gitu ya teman-teman. Tapi nggak tahu juga nanti jadinya kayak apa, rasanya kayak apa, karena aku hari ini juga puasa jadi aku nggak bisa nyicip gitu. Nah seperti biasa kalau aku lagi masak, beberes ataupun yang lain, pasti tim hore aku tuh langsung gercep buat ngikut bantuin gitu ya teman-teman. Nah di sini aku mau nyincang si bawang putihnya. Jadi di tulisannya itu untuk bawang putihnya itu pakai 4 butir ya teman-teman. Terus untuk margarinnya itu pakai 2 sendok dan untuk tepung terigunya itu 1 sendok makan. Kalau untuk susu full creamnya di petunjuknya itu pemakaiannya 300 ml gitu ya teman-teman. Nah ini kemarin aku beli yang ukuran gede yang merek Ultra Milk. Nah kan itu susunya buat pancikan adik Aza kayak gitu. Nah ini aku tuh belum ngeh kalau susunya itu buat pancikan kayak gitu ya teman-teman. Jadi di depannya adik Aza itu ada akuarium dan dia itu lagi lihat ikan. Nah untuk ikannya suami aku tuh punya ikan cana gitu teman-teman. Jadi sejenis ikan gabus gitu tapi yang buat hiasan. Jadi ini tuh ikan cana yang ukurannya kecil gitu ya teman-teman. Nah untuk ikan cana yang buat hiasan itu biasanya ukurannya kecil, terus warnanya itu macem-macem, ada yang warna-warni, ada yang hitam. Nah kalau yang warna-warni itu biasanya harganya lebih mahal gitu ya teman-teman. Tapi ini suami aku meliharanya ikan cana yang biasa aja, yang warnanya hitam gitu. Nah dulu suami aku tuh pernah punya ikan arwana yang silver itu ya teman-teman. Itu dulu belinya itu harganya 150 yang ukuran kecil, terus sampai besar gitu teman-teman. Kalau ikan arwana itu bisa besar ya, bisa 1 meter gitu panjangnya. Dan untuk akuarium aku itu dulu juga besar, ukuran 1 meter, tapi karena bocor terus akhirnya si ikan arwananya itu mati gitu teman-teman. Nah balik lagi ke videonya ya teman-teman, kok malah jadi bahas masalah ikan. Nah ini untuk margarinnya aku panasin dulu ya teman-teman. Ini pakai 2 sendok makan margarin. Terus itu juga udah ada keju cheddar yang udah aku parut. Dan ini juga aku mau numis si bawang putihnya.
Jadi ini aku baru pertama kali nyoba ya teman-teman, karena kemarin itu anak-anak aku kan sempat dikasih makaroni kayak gini sama tetangga aku. Nah mereka itu doyan, makanya ini aku belikan dan aku masak sendiri gitu teman-teman. Terus ini tadi aku udah menambahkan tepung, untuk tepungnya itu 1 sendok makan dan untuk susunya itu 300 ml. Padahal dulu itu anak-anak aku pernah aku belikan yang Promina makaroni, tapi mereka itu nggak doyan. Dan kemarin itu tetangga aku pas lagi bikin makaroni kayak gini buat anaknya juga, karena katanya anaknya tuh suka banget sama yang namanya makaroni ini. Nah pas aku suapin itu mereka doyan lahap dong gitu teman-teman sampai habis. Makanya ini aku bilang sama suami aku, ayo ya kita beli makaroni buat anak-anak, karena kemarin itu mereka tuh doyan sampai habis gitu. Selanjutnya ini aku mau masukkan makaroninya, tapi di sini sebenarnya aku tuh salah ya teman-teman. Ini harusnya makaroninya itu direbus terlebih dahulu, tapi ini langsung aku masukin aja, jadi ini agak keras gitu. Nggak tahu deh ini rasanya kayak apa, karena aku nggak nyicip juga. Aku lihatnya sih enak gitu ya teman-teman, karena ini tuh ada susu full creamnya, terus ada kejunya gitu. Tapi anak-anak aku itu pada doyan gitu, kemarin pas aku suapin itu habis gitu teman-teman. Selesai masak aku langsung nyuapin anak-anak di depan kontrakan seperti biasa ya teman-teman. Nah untuk rolling door ini itu nggak ikut aku sewa ya teman-teman. Jadi kalau kalian lihatnya itu kontrakanku tuh besar, sebenarnya tuh nggak terlalu besar gitu teman-teman, karena yang rolling door ini itu buat gudangnya bapak kontrakan gitu, jadi nggak ikut ke sewa. Dan untuk depan kontrakan itu emang lumayan luas ya teman-teman, jadi bisa buat mainan anak-anak. Nah seperti biasa anak-anak aku itu kalau lagi makan sambil mainan gini. Kalau anak-anak kalian gimana nih teman-teman? Kalau dulu pas awal-awal MPASI itu aku usahakan makan di baby chair, terus tanpa gadget dan tanpa mainan gitu. Tapi setelah umur 9 bulan aduh udah nggak bisa ya teman-teman, udah berontak gitu. Dan otomatis aku nyuapinnya sambil kayak gini, sambil mainan. Selesai nyuapin anak-anak ini aku mau langsung beresin tempat bermain anak ya teman-teman, karena tadi mainannya itu pada dikeluarin semua. Ini mau aku masukin lagi dan aku tata lagi. Ya pokoknya kayak gini aktivitas ibu rumah tangga kalau lagi di rumah, bersih-bersih, masak, urus anak dan yang lain-lain gitu ya teman-teman. Semoga kalian nggak bosen untuk nontonin video aku dan nonton sampai akhir ya teman-teman. Nah untuk stroller itu dulu aku belinya second ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau mau beli yang baru tuh kayaknya sayang gitu ya teman-teman, karena stroller itu kan dipakainya cuma bentar aja. Dan bener dong pas anak-anak aku itu masih pada bayi gitu, mereka paling pakai stroller itu 1 bulan ataupun 2 bulan gitu teman-teman. Selebihnya udah nggak mau pakai stroller, karena aku juga jarang pergi-pergi juga, jadi ya kayak gitu jarang dipakai. Oh ya alhamdulillah untuk kehamilan aku udah masuk bulan ke-6 ya teman-teman. Dan nanti rencananya setelah bulan ke-7 aku mau mulai natain baju-baju anak-anak aku ya teman-teman. Jadi dulu itu pas zamannya adik Aza itu dia pakai baju lungsurannya kakak Nabila. Dan alhamdulillahnya aku nggak beli baju buat bayi gitu ya teman-teman, karena udah ada bajunya kakaknya dan mereka juga selisihnya cuma 1 tahun aja, jadi kan baju-bajunya itu masih pada baru. Nah ini nanti adiknya adik Asa juga mau aku pakein baju lungsurannya kakak-kakaknya gitu. Jadi aku nggak beli untuk perlengkapan bayi ataupun baju-baju bayi gitu ya teman-teman, cukup aku pakai lungsurannya kakak-kakaknya, nanti aku cuci dan aku mau tatain di lemari gitu. Tapi nanti setelah usia kehamilan aku udah 7 bulan gitu ya teman-teman. Oke lanjut lagi ke aktivitas aku selanjutnya. Ini aku mau mandiin anak-anak dulu karena udah siang juga dan mereka udah selesai mainan, udah makan juga. Habis ini mau pada minum susu gitu, dan habis minum susu biasanya mereka itu tidur siang gitu teman-teman.
Nah, untuk kalian yang baru pertama kali gabung di channel aku, selamat datang di channel aku, di channel sederhana ibu rumah tangga. Semoga kalian semua betah nontonin video aku dan terinspirasi untuk selalu bersemangat urus rumah dan keluarga ya teman-teman. Dan jika kalian berkenan, jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Nah, ini walaupun aku tuh nggak punya anak kembar, tapi seperti anak kembar gitu ya teman-teman, karena mereka emang selisihnya nggak jauh, cuma 1 tahun aja. Jadi ya kayak gini riuh dan rempong tiap hari gitu. Nah, ini untuk kakak Nabila, aku gosok giginya. Jadi kalau kakak Nabila udah terbiasa buat gosok gigi dari usia 18 bulan, dan adik Ase juga mau aku gosok giginya juga. Dia juga udah terbiasa buat gosok gigi ya teman-teman. Tapi untuk giginya itu belum full karena emang anak-anak aku itu numbuh giginya di usia 1 tahun gitu. Nah, untuk kakak Nabila mah udah full ya teman-teman, tapi untuk adik Aza ini belum. Dan dulu kakak Nabila juga numbuh giginya umur 1 tahun juga. Jadi untuk jalan dan tumbuh giginya itu bareng gitu teman-teman. Alhamdulillah hamil ini tuh nggak rewel, jadi aku masih bisa beraktivitas seperti biasa, bisa urus anak, bisa urus rumah, dan bisa urus suami ya teman-teman. Jadi alhamdulillah banget, aku nggak mabok, nggak teler, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi masih normal biasa kayak orang nggak hamil itu. Nah, selanjutnya ini aku mau nyuci baju, nyuci piring. Maaf ya, suka ngeblank kalau lagi dubbing kayak gini. Nah, ini untuk botolnya mau aku cuci ya teman-teman, karena tadi habis bangun tidur itu anak-anak minum susu dulu, baru habis itu mereka makan pagi. Pokoknya setiap hari itu pekerjaanku padat gitu ya teman-teman, dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Karena untuk masak juga aku biasanya 2 kali, di pagi hari dan untuk masak di sore hari gitu ya teman-teman. Nah, ini aku nyucinya juga lumayan banyak karena tadi belum sempat aku cuci juga. Ya beginilah kerempongan emak-emak beranak 2 ya teman-teman, yang jaraknya nggak jauh, jadi seperti punya anak kembar gitu. Dan tanpa ART, tanpa dibantuin sama siapa-siapa, jadi aku ngerjain sendiri, terus dibantuin sama suami sih tentunya teman-teman. Tapi ini suami aku lagi shift pagi, jadi aku di rumah cuma sama anak-anak aja. Pagi-pagi kayak gini kalian lagi pada ngapain teman-teman? Jangan baring-baring terus ya. Ayo ikut beberes bareng aku nih teman-teman, mumpung aku temenin dan mumpung aku lagi beraktivitas juga. Semoga semangatnya nular ya teman-teman. Biasanya kalau pagi-pagi kayak gini terus puasa, lagi puasa kayak gini, biasanya hawanya itu mager gitu ya teman-teman. Pengennya itu baring-baring terus, karena kalau pas lagi puasa kayak gini kita itu otomatis banyak begadangnya gitu, apalagi emak-emak, betul nggak teman-teman? Karena kita harus nyiapin sahur dan yang lain-lain gitu. Nah, ini untuk botolnya aku kasih air panas biar steril gitu ya teman-teman. Terus lanjut ini aku mau bikin susu untuk anak-anak aku. Nah, untuk susunya anak-anak aku itu aku pakai Bebelac. Aku biasanya beli Bebelac yang 800 gram ini teman-teman. Jadi nggak nanggung, kalau misalkan beli yang kardusan itu kayaknya nanggung, juga harganya lebih mahal gitu ya teman-teman kalau dihitung. Nah, untuk takarannya itu aku pakai 3 sendok Bebelac ini ya teman-teman, dan untuk airnya itu 200 ml. Jadi aku tuh kalau bikin susu, setengah itu air dingin dan setengahnya lagi itu air panas gitu teman-teman. Airnya 200 ml terus baru susunya. Jadi kalau misalkan udah dituang susunya itu jadinya 230 ml gitu teman-teman. Nah, tadi udah bikin susu, terus ini anak-anak udah selesai mandi. Nah, ini aku mau makein baju anak-anak aku ya teman-teman. Habis ini mereka mau mimi susu dan mau tidur siang.
Nah biasanya kalau udah jam-jam segini, udah siang kayak gini, aku tuh rasanya udah bergemetar gitu ya teman-teman, karena dari pagi itu udah beraktivitas, udah nyuci baju, udah masak, udah nyuapin anak-anak. Nah pas nyuapin itu biasanya kan durasinya lebih panjang gitu ya teman-teman, karena anak-anak itu kalau makan tuh sambil mainan dan harus telaten gitu. Terus juga mereka itu kalau misalkan lagi dipakein baju kayak gini tuh suka kabur-kaburan kayak gini. Jadi aku tuh suka kejar-kejaran sama anak-anak pas makain baju ya teman-teman. Pasti kalian semua juga sama ngalamin kayak gini. Setiap kali makain baju itu pasti kejar-kejaran juga sama anak-anak ya teman-teman. Karena emang kebanyakan anak-anak itu kayak gitu kalau lagi dipakein baju. Nah gak kerasa udah sampai di penghujung video ini. Terima kasih untuk kalian yang udah selalu nontonin video aku dan nonton sampai selesai ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.